Selamat Natal, saudaraku. Kita sekarang ada di hari kedua Natal tahun 2020. Dan di hari kedua Natal ini, saya memberikan renungan untuk renungan harian GKI Kuitang ini dengan judul Mampet. Ya, yang didasari dari Injil Matius pasal yang 1 ayat 21. Ya, saudaraku pernah mengalami saluran air pembuangan yang mampet? Ya, kami pernah, ya. Pernah mengalami mampet sehingga airnya meluap keluar. Atau wastafel tempat cuci tangan itu juga mampet pembuangannya sehingga akhirnya kemudian airnya juga menggenang, sangat tidak enak. Kalau sesuatu yang harusnya lancar tetapi kemudian menjadi mampet. Nah, saudaraku, relasi kita dengan Tuhan kadangkala juga mengalami situasi yang mampet. Bahkan sesungguhnya setelah manusia memberontak kepada Tuhan, situasi komunikasi antara Allah dan manusia juga mengalami kemampetan. Ada halangan, ada hambatan sehingga tidak lancar. Manusia ingin menggapai Allah, tidak bisa. Sementara ada penghalang besar yang namanya dosa. Ya, Yesaya juga mengingatkan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, yang menjadi penghalang antara engkau dan Allah itu adalah kejahatan. Demikian juga kenapa Allah bersembunyi terhadap engkau, itu karena dosamu. Jelas sekali dalam Yesaya yang mengingatkan bahwa relasi antara Allah dan manusia menjadi terhambat, menjadi gagal, menjadi rusak karena dosa dan kejahatan manusia. Tetapi kita bersyukur, saudaraku, Natal kita boleh rayakan. Meskipun di tengah-tengah situasi pandemi, tetapi makna Natal tetap menjadi sebuah makna yang hidup. Kenapa? Karena jelas bayi Natal itu menjadi sebuah representasi kasih Allah yang datang ke dunia, yang menyapa dunia, yang merangkul dunia yang lara ini. Untuk apa? Untuk kembali memulihkan relasi, memulihkan komunikasi yang mampet akibat dosa dan kejahatan manusia. Makanya pesan malaikat kepada Yusuf yang pada saat berita tentang rencana Allah terhadap manusia itu melalui Maria tunangannya, ya, Yusuf perlu ditegaskan, perlu diteguhkan oleh Tuhan. Malaikat menyampaikan kepada Yusuf di dalam Matius 1 ayat 21. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita perhatikan ya. Engkau akan menamakan dia Yesus. Dalam bahasa Ibraninya Yosua. Dan Yosua artinya juru selamat. Jadi Yesus ini juru selamat. Juru selamat siapa? Juru selamat umatnya, juru selamat Israel, juru selamat manusia. Kenapa menyelamatkan? Ya karena ada dosa. Nah, kaitannya dosa jelas, karena dosa itu membuat relasi dengan Allah menjadi mampet. Jadi kelahiran Yesus jelas menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah wujud bukti kasih Allah, di mana Allah memulai terlebih dahulu membongkar kemampetan, ya, menghancurkan penghalang itu, yaitu dosa, supaya komunikasi dan relasi antara manusia dengan Allah kembali lancar. Dengan demikian kita dapat merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami tantangan, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita memiliki sosok yang terus mendukung, mensupport kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan berjalan di depan. Jikalau relasi kita dengan Allah lancar, tidak mampet, yakin dan percaya, kita akan senantiasa dapat merasakan kehadiran dan tuntunan Tuhan serta berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jaga supaya relasi kita tidak mampet dengan Tuhan. Jaga supaya kita tidak lagi terjatuh di dalam dosa.
Selamat Natal saudaraku, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Bapa bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kelahiran Putramu Yesus Kristus yang kembali menyambung relasi antara Allah dan manusia. Sehingga Bapa, kami boleh memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.